Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali pengajian kita pada kesempatan kali ini, untuk lebih berkahnya, marilah kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, mari kita merenungi salah satu kisah yang terjadi pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan salah seorang sahabatnya yang konon bernama Utban bin Malik al-Ansari Utban bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa Utban bin Malik al-Ansari merupakan salah seorang sahabat yang rajin hadir berjamaah di masjid. Hanya saja beliau memiliki satu keluhan, karena antara rumahnya dengan masjid itu diantarai dengan sebuah wadin. Wadin dalam bahasa Arab itu diistilahkan dengan sungai kering. Artinya nanti punya air kalau turun hujan. Dan kalau turun hujan bisa jadi menyebabkan banjir. Sehingga ketika turun hujan tidak memungkinkan beliau berangkat ke masjid berjamaah. Maka ata ansariyun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Maka salah seorang Ansari, dalam hal ini Utban bin Malik al-Ansari, datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idza kanatil amtaru, apabila turun hujan, wasalal wadi, dan airnya sungai itu membeludak, sallaitu bi ahli bil manzil, maka saya pun melaksanakan salat berjamaah di rumah bersama keluargaku. Artinya tidak sempat berangkat ke masjid. Wa wadattu ya Rasulullah annaka ta'tini fatusalli fi baiti. Dan saya berharap Rasulullah bisa datang ke rumahku untuk melaksanakan salat di rumah. Fa'attakhidhuhu musallan. Dan tempat yang ditempati nanti Nabi salat di rumahku, itu saya akan jadikan musalla. Saya akan jadikan tempat salat di rumah. Artinya Al-Ansari menyampaikan kepada Nabi
kalau saya tidak berangkat ke masjid berjamaah, maka saya tetap salat berjamaah di rumah. Tapi saya menginginkan tempat yang saya tempati untuk salat berjamaah di rumah adalah tempat yang pernah ditempati oleh Nabi. Karenanya saya berharap Rasulullah bila punya kesempatan bisa hadir ke rumahku untuk melaksanakan salat, agar saya bisa menentukan bahwa disitulah nanti saya salat berjamaah bersama keluarga. Fazahaban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Baitil Ansari. Maka Nabi berangkat ke rumahnya Al-Ansari tersebut. Wa qala lahu, begitu Nabi tiba di rumahnya, Nabi bertanya kepada Al-Ansari dengan mengatakan, "Aina tuhibbu an usalliya min baitika?" Di mana tempat yang kamu inginkan saya salat di rumah? Seolah-olah Nabi ingin mengatakan, tunjukkan kepadaku di mana kira-kira posisi di rumahmu yang kamu inginkan saya salat di dalamnya. Fa asyara al-Ansari ila nahiyatin minal baiti. Maka Al-Ansari tersebut menunjukkan kepada Rasulullah satu tempat di rumahnya. Faqaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fiha. Maka Nabi pun berdiri di tempat itu untuk melaksanakan salat. Faqumna, dan kami juga ikut berdiri di belakangnya Nabi. Fasafafna, lalu kami sekeluarga membuat saf, membuat barisan di belakang Nabi. Fasalla rak'ataini thumma sallama. Kemudian Nabi pun salat dan kami ikut salat di belakang Nabi. Nabi melaksanakan salat 2 rakaat lalu memberi salam. Di riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi berangkat ke rumahnya Utban bin Malik Al-Ansari bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan Nabi berangkat ke rumahnya tersebut di waktu pagi. Begitu tiba di rumahnya Al-Ansari, Nabi bertanya, di mana tempat yang kamu inginkan saya salat di rumahmu? Maka setelah ditunjukkan oleh Al-Ansari, maka Nabi pun berdiri untuk melaksanakan salat sunnah. Abu Bakar berdiri di belakangnya, maka seluruh keluarganya Al-Ansari yang ada di rumah itu pun juga ikut membuat saf di belakang Nabi, lalu melaksanakan salat sunnah berjamaah di rumahnya Al-Ansari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kisah yang kita dengarkan ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya yang pertama, faqad ra'ayna fil mauqifil 'azim. Kita saksikan di dalam kisah yang besar ini, annar rajulal ansari min hirsihi ala salatil jamaah. Kisah ini menunjukkan bahwa betapa besar semangatnya Al-Ansari untuk melaksanakan salat berjamaah. Beliau berusaha ke masjid berjamaah, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan beliau tidak bisa berangkat ke masjid berjamaah, beliau berusaha untuk tidak melepaskan salat berjamaah, paling tidak berjamaah di rumah bersama dengan keluarganya. Sebenarnya ini adalah pesan bahwa salat berjamaah di masjid memang mulia, tapi ada kondisi-kondisi tertentu terkadang kita tidak sempat ke masjid. Karenanya bila memang kita salat di luar masjid, apakah di rumah atau di tempat kerja, bila memungkinkan kita laksanakan berjamaah, itu jauh lebih baik. Artinya hadis yang mengatakan salatul jamaati afdalu min salatil fazzi bi sab'in wa isyrina darajah. Salat berjamaah lebih mulia daripada salat sendiri sebanyak 27 derajat. Ada riwayat mengatakan 25 derajat. Hadis ini menunjukkan kemuliaan salat berjamaah, tapi tidak disebutkan bahwa harus di masjid. Artinya apa? Bila memungkinkan di masjid, tentu itu jauh lebih baik. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan kita berangkat ke masjid berjamaah, diupayakan jangan lepaskan kemuliaan salat berjamaah bersama dengan keluarga.
Dan itulah yang dicontohkan oleh Al-Ansari ketika beliau datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan bahwa kama anna salatal jama'ati min kibriyatil wasaili allati tughfaru biha dzunub. Bahkan kemuliaan salat berjamaah bisa menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya menjadi sebab kita mendapatkan pahala, tapi bisa menjadi sarana dosa kita diampuni oleh Allah. Pertanyaan, mana dalilnya? Nabi bersabda, salatur rajuli fi jama'atin, salatnya seseorang berjamaah, salatnya seseorang bersama dengan jamaah, tuda'afu ala salati fi baitihi wa fi suqihi 25 da'fan, maka nilainya itu dilipat gandakan 25 kali lipat kemuliaannya dibandingkan dengan salat sendiri, apakah di rumah atau di pasar. Wadzalika, oleh karena itu, annahu idza tawadda'a, bila ada orang berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu dia memperbaiki wudunya, summa kharaja ilal masjidi, kemudian dia berangkat ke masjid, la yakhrujuhu illa shalah, tidak ada yang membuat dia keluar kecuali ingin berangkat ke masjid berjamaah. Kata Nabi, lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah, tidak ada langkah kaki dia langkahkan kecuali setiap langkah kakinya akan bernilai diangkat 1 derajat kemuliaannya. Setiap kali melangkah akan diangkat derajat kemuliaannya. Wa huttat anhu biha khati'ah, dan setiap kali dia melangkah dosanya akan diampuni oleh Allah. Fa idza shalla, dan apabila dia telah salat, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, maka malaikat senantiasa mendoakannya, madama fi musallahu, selama dia berada di tempat salatnya. Saya ulangi, kata Nabi, fa idza shalla, bila dia telah selesai salat, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, maka malaikat akan senantiasa mendoakannya, madama fi musallahu, selama dia tetap berada di tempat salatnya. Allahumma salli alaihi, kata para malaikat, ya Allah, Allahumma salli alaihi, ya Allah rahmatilah dia, Allahumma arhamhu, ya Allah kasihilah dia. Doanya malaikat selalu diulang-ulang. Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah kasihilah dia. Wala yazalu ahadukum fi salatin man tazara as-salah, dan seseorang tetap dianggap berada di dalam salat selama dia berusaha untuk menunggu salat. Artinya apa? Selesai salat lalu kita tinggal duduk menunggu salat berikutnya, itu dianggap tetap berada di dalam salat. Berdasarkan hadis ini jugalah sehingga ulama berkata, kalau sudah melaksanakan salat, utamanya salat berjamaah, selesai memberi salam, jangan langsung berdiri dan meninggalkan tempat salat. Saya ulangi, selesai memberi salam, sebaiknya jangan langsung berdiri lalu meninggalkan tempat salat. Karena terkadang tidak sedikit ditemukan ada orang begitu selesai memberi salam langsung berdiri dan mundur ke belakang. Padahal hadisnya mengatakan selama orang itu berada di tempat salatnya, maka malaikat akan terus mendoakannya. Allahumma salli alaihi, Allahumma arham. Ya Allah, rahmatilah dia, kasihilah dia. Nantilah kita berdiri setelah imam berdiri. Bahkan ditemukan dalam riwayat, suatu saat Nabi bersalat berjamaah bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba begitu selesai memberi salam, ada salah seorang sahabat langsung berdiri, maka ditarik tangannya oleh Umar. Umar mengatakan, ya kamu tetap topi imangi. Kata Umar, nanti kamu tinggalkan tempat kalau imam sudah berdiri. Apa kata Nabi? Benar yang dikatakan Umar. Tapi bukan berarti berdosa kalau kita tinggalkan tempat, tapi sebagai bentuk adab dan etikanya, sebagai makmum sebaiknya
nanti kita tinggalkan tempat setelah imam meninggalkan tempatnya, kecuali bila memang ada kondisi-kondisi tertentu yang memaksakan kita harus bergerak lebih awal. Tetapi berdasarkan hadis ini, selama orang yang salat itu tetap berada di tempat salatnya ketika dia berjamaah, maka malaikat terus mendoakan, Allahumma salli alaihi, Allahumma arham. Ya Allah rahmati, ya Allah kasihi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari riwayat tadi, dari kisah tadi adalah al-hirsu ala amril ahli bis shalah. Semangat untuk menyuruh keluarga melaksanakan salat. Sebagaimana Al-Ansari ketika tidak sempat berangkat ke masjid berjamaah, maka beliau berusaha berjamaah dengan keluarganya di rumah. Ini isyarat beliau berusaha untuk mengajak keluarganya semangat memiliki semangat salat berjamaah. Dan itulah yang dipesankan oleh ayat Al-Quran. Kata Al-Quran, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Kata Al-Quran, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah atasnya. Sebelum lanjut, di sini ada yang unik dari ayat Al-Quran. Ada yang unik dari ayat Al-Quran. Perintah bersabar dalam bahasa Arab mengatakan wasbir. Perintah bersabar dalam bahasa Arab itu adalah wasbir. Tapi ketika kita disuruh oleh Allah memerintahkan keluarga untuk salat, Al-Quran mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir. Al-Quran tidak mengatakan wasbir. Padahal dalam bahasa Arab kata yang mengatakan bersabarlah, bahasa Arabnya adalah wasbir. Tapi ternyata ayat Al-Quran tidak mengatakan wasbir. Al-Quran mengatakan wastabir alaiha. Suruhlah keluargamu salat dan bersabarlah. Pertanyaan, apa kira-kira hikmahnya? Ayat Al-Quran tidak mengatakan wasbir, tapi Al-Quran mengatakan wastabir. Ada tambahan satu huruf, dan huruf tambahan itu adalah huruf ta. Huruf ta yang aslinya sebenarnya adalah huruf ta. Aslinya adalah huruf ta. Alif ba ta. Huruf ta aslinya istabara yastabiru wastabir. Tapi Al-Quran tidak menggunakan huruf ta. Al-Quran menggunakan huruf ta, wastabir, yang sekalipun aslinya adalah wasbir. Ada tambahan satu huruf, dan tambahan huruf itu adalah huruf ta. Pertanyaan, apa hikmahnya? Kata ulama, itu memberi isyarat. Perintahkanlah keluargamu untuk salat, tapi berkaitan menyuruh keluarga untuk salat, kesabaran harus ditambah. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan huruf ta, tapi huruf ta. Huruf ta adalah huruf tipis. Huruf ta adalah huruf tebal. Kenapa Al-Quran menggunakan huruf ta, huruf tebal? Itu memberi isyarat menyuruh keluarga untuk salat, bukan hanya kesabaran ditambah, tapi kesabaran harus dipertebal. Dan memang demikianlah memerintahkan salat. Tidak mudah memerintahkan salat kepada keluarga. Tidak mudah. Kenapa? Karena begitu berat tanggung jawab ini. Karenanya Al-Quran mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah atasnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari kisah tadi, kisahnya Al-Ansari, itu memberi isyarat al-hirsu ala imaratil buyuti bizikri wassalah. Itu adalah motivasi bagi kita untuk menghidupkan rumah dengan zikir dan salat. Artinya apa? Rumah bukan sekedar tempat istirahat, tapi jadikanlah rumah sebagai tempat untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam salah satu hadis Nabi, "Matsalul baiti alladzi yuzkarullahu fihi wal baitul ladzi la yuzkarullahu fihi kamatsalil hayy wal mayyit." Perumpamaan sebuah rumah yang di dalamnya ditempati berzikir kepada Allah dengan rumah
yang tidak ditempati berzikir kepada Allah, perumpamaannya sama dengan perumpamaan al-hayy wal mait, perumpamaan orang hidup dengan orang mati. Kata Nabi, perumpamaan rumah yang ditempati berzikir dengan rumah yang tidak ditempati berzikir itu bagaikan perumpamaan al-hayy wal mait, perumpamaan antara orang hidup dengan orang mati. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan, bila rumah ditempati berzikir kepada Allah, maka itu bagaikan rumah kita hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi bersabda di riwayat yang lain, "Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum." Wahai sekalian manusia, salatlah kalian di rumahmu. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baiti. Karena sebaik-baik salat adalah salatnya orang di rumahnya, illal maktubah, kecuali salat fardu. Khusus untuk salat fardu itu dianjurkan untuk dilaksanakan di masjid. Tapi adapun salat-salat sunnah yang lain, bila memungkinkan kita laksanakan di rumah, sebab itu bisa menjadi sebab rumah kita akan hidup dan bercahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada riwayat mengatakan, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Jadikanlah sebagian salatmu itu di rumah dan jangan jadikan rumahmu bagaikan kuburan. Kata Nabi, jadikan sebagian salatmu itu di rumah dan jangan jadikan rumahmu bagaikan kuburan. Itu memberi isyarat rumah perlu diisi dengan zikir dan salat-salat sunnah di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil dari kisah tadi, Nabi berangkat ke rumahnya Al-Ansari di waktu pagi bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Begitu tiba di rumahnya Al-Ansari, Nabi bertanya, di mana tempat yang kamu inginkan saya salat di dalamnya? Maka Al-Ansari pun menunjukkan tempat itu. Maka Nabi berdiri di tempat itu untuk salat. Ternyata Abu Bakar berdiri di belakangnya Nabi. Tuan rumah bersama dengan keluarganya pun juga ikut berdiri di belakangnya Nabi, lalu melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Pertanyaan, salat apa yang dilaksanakan? Tidak ada keterangan mengenai salat apa, tapi ulama berkesimpulan karena Nabi datang di waktu pagi dan melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, sehingga ulama berkesimpulan salat sunnah yang dilaksanakan di waktu pagi itu adalah salat duha. Karenanya ulama mengatakan inilah hadis yang menjadi dalil bolehnya salat duha dilaksanakan berjamaah. Saya ulangi, inilah dalil yang menunjukkan bolehnya salat duha dilaksanakan berjamaah. Karena ada juga sebagian saudara-saudara kita sepertinya pokal menganggap salah salat duha dilaksanakan berjamaah. Karena membaca kitab fikih bahwa salat yang disyariatkan berjamaah, salat tarawih, salat idul fitri, salat idul adha, salat istisqa, semua itu disyariatkan berjamaah. Adapun salat-salat yang tidak disyariatkan berjamaah, tahiyatul masjid, salat rawatib, termasuk salat tahajud, termasuk salat duha. Gara-gara adanya pembahasan dalam kitab fikih seperti itu, langsung sebagian saudara-saudara kita dengan pokal mengadakan penolakan, melakukan penolakan terhadap salat tahajud berjamaah, termasuk salat duha berjamaah. Padahal ulama mengatakan ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa Nabi pernah salat berjamaah, termasuk salat tahajud, termasuk salat duha. Sekalipun memang secara umum dilaksanakan sendiri-sendiri, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu tidak mengapa dilaksanakan berjamaah, dan dalilnya seperti yang kita sampaikan tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah yang sempat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Karenanya sengaja kembali kami sampaikan riwayat ini sebagai motivasi kepada kita semua untuk kembali menyemangati diri kita mengejar kemuliaan salat berjamaah. Itu jugalah sebabnya ketika pengajian subuh kita upayakan panjang-panjang pengajiannya lalu ditutup dengan tanya jawab supaya kita selesai begitu masuk waktu syuruk. Nabi bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin."
siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yazkurullah ta'ala, kemudian dia tinggal duduk berzikir kepada Allah. Zikir yang dimaksud di sini zikir dalam arti umum, bukan hanya baca Quran, bukan hanya la ilaha illallah, termasuk mengikuti pengajian seperti ini, itu bagian daripada zikir kepada Allah. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Maksudnya sampai tiba waktu syuruk, sampai terbit matahari. Summa shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Kata Nabi, kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah sempurna. Saya kira demikian, dan sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, masih ada beberapa menit sebelum masuk waktu syuruk, kembali kita buka sesi tanya jawab. Pada jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Silahkan. Ini Ustaz Nanang. Ustaz Nanang. Di depan dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan uraian daripada yang tentang zakat, saya ingin uraian jelasan Ustaz. Kalau masalah zakat emas itu sudah jelas, tahunnya itu 20 gram sudah masuk 1 bisa. Tetapi emas ini yang wajib disakati adalah apakah yang hanya disimpan, maksud saya yang dipakai tidak wajib disakati. Misalnya dipakai perempuan sampai 50 gram, apakah itu tidak diwajib disakati pakai. Kemudian yang kedua adalah zakat mal. Zakat emas sudah jelas tahun, tetapi zakat mal atau harta ini bagaimana perhitungannya untuk mengeluarkan zakatnya, hitungan nisabnya. Kemudian apakah termasuk rumah tempat tinggal dan sebagainya, termasuk harta yang wajib dizakat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi yang tentang apa tadi? Salat tadinya adalah salat sunnah berjamaah. Salat jamaah. Saya teringat dengan jamaah yang dibimbing Rasulullah. Ada jamaahnya yang setiap Rasulullah selesai salam langsung meninggalkan pasar, kembali ke rumah. Karena menurut riwayat hanya satu yang punya, saya tidak tahu siapa namanya, hanya satu sarungnya. Jadi begitu selesai Rasulullah salam langsung kembali, istrinya juga mau sholat di rumah. Ini terkait dengan banyak perlunya dari tinggal di tempat saraf adalah imam saraf, tapi karena itu cuma satu sarungnya sehingga ini berarti dia tidak mendapatkan apa yang yang kita sampaikan tadi, bahwa selama tidak ada sesuatu yang memaksakan kita harus bergerak mundur dan keluar, maka tetaplah tinggal duduk untuk berzikir kepada Allah, karena akan senantiasa didoakan oleh malaikat. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu yang terpaksa kita harus keluar, itu lain persoalan. Kaedahnya likulli syai'in istisna, segala sesuatu ada pengecualiannya. Karenanya bila kita terpaksa harus tinggalkan tempat, seperti tadi mengenai kisah yang salah seorang sahabat hanya satu pakaian yang dimiliki bersama dengan keluarga. Artinya kenapa dia cepat pulang? Supaya istrinya juga bisa sholat.
Nah, maka itu lain persoalan. Nah, karenanya kata ulama, bagi orang yang terpaksa meninggalkan tempat salat karena ada sesuatu yang mendesak, biarkanlah berdiri dan pergi, tapi jangan sampai lupa untuk berzikir kepada Allah. Itulah yang kita sampaikan kemarin di tempat ini, bahwa qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Tetaplah berzikir setelah salat, sekalipun dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Artinya karena kita tidak sempat tinggal duduk karena ada keperluan di luar, sambil jalan kita berzikir kepada Allah, dan itu dinilai zikir setelah salat. Lagi-lagi itu pengecualian. Yang kedua, berkaitan dengan emas. Yang manakah emas yang wajib dikeluarkan zakatnya? Jawabannya kata ulama, yang emas yang di luar yang kita pakai dalam sehari-hari kita. Nah, berarti di luar perhiasan. Hanya saja berdasarkan kesepakatan ulama, dan itulah yang diperpegangi oleh Basnas, Badan Amil Zakat Nasional RI, Republik Indonesia. Berdasarkan kesepakatan ulama, utamanya ulama di Indonesia ini, bahwa ketika ada orang memiliki perhiasan yang cukup banyak, taruhlah misalnya jumlah emas perhiasannya sekitar 100 gram. Perhiasan yang ada di rumahnya kurang lebih 100 gram. Sementara yang wajib zakat 85 gram. Maka kata ulama, ketika dia sudah memiliki zakat perhiasan sebanyak 100 gram atau misalnya 95 gram, maka ulama mengatakan tetap wajib dia keluarkan zakatnya. Kenapa? Karena dalam berperhiasan dianjurkan sewajarnya. Ketika ada orang berperhiasan lebih di atas 50 gram, 40 gram ke atas, itu sudah dianggap berlebihan. Artinya ketika dipakai sekaligus, itu dianggap berlebihan. Karenanya ulama mengatakan ketika ada orang punya emas perhiasan sekitaran 100 gram misalnya, maka dikeluarkanlah sekitar 15 gram untuk ukuran yang dia pakai. Maka tetap 85 gram dikeluarkan zakatnya. Berapa jumlah yang dikeluarkan? 2,5%. Jadi sekalipun itu semua adalah emas perhiasan, tapi kalau jumlahnya melebihi 84, maka di situ mau dilihat kira-kira batas kewajaran berapa yang digunakan. Kalau batas kewajaran yang digunakan dalam sehari-hari 10 gram atau 20 gram, maka 100 gram dikurangi 20 berarti 80 gram, belum wajib. Kalau sewajarnya 20, tapi kalau misalnya sewajarnya ini orang menggunakan 15 gram, maka 100 gram dikurangi 15 tersisa 85, wajib dikeluarkan zakatnya. Karena kalau dikatakan bahwa yang penting zakat perhiasan tidak bisa dikeluarkan zakatnya, maka tidak ada orang yang berzakat. Karena ujung-ujungnya dia akan jadikan perhiasan. Nah, karenanya disitulah ulama mengatakan di sini juga perlu digunakan kaidah sewajarnya. Yang kedua, berkaitan dengan zakat harta yang lain, termasuk perdagangan, termasuk profesi dan sebagainya dan sebagainya. Kuncinya adalah semua itu sudah ada ketentuan, sudah ada persen-persennya, berapa nisab yang perlu dikeluarkan. Perdagangan berapa, peternakan berapa, pertanian berapa, termasuk tadi yang ditanyakan itu adalah mengenai rumah yang ditempati. Kata ulama, sekali lagi kata ulama, khusus untuk rumah yang ditempati untuk tinggal itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sama dengan kendaraan, kendaraan yang selalu kita gunakan sehari-hari tidak dikeluarkan zakatnya. Kecuali kalau kendaraan itu berpenghasilan, artinya disewakan. Begitu juga dengan rumah kontrakan, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Karena ini pekerjaan. Adapun rumah tempat tinggal, maka itu tidak dikeluarkan zakatnya. Hanya saja ulama mengatakan, upayakan yang kita gunakan, yang kita tempati adalah sesuatu yang bersih. Karenanya perlu diingat, rumah ini dulu saya bangun, apakah pernah saya keluarkan zakatnya itu uang yang saya gunakan membangun rumah atau belum? Kalau memang belum dikeluarkan zakatnya, maka kata ulama sekalipun itu rumah tempat tinggal, maka keluarkanlah zakatnya sekalipun 1 kali.
Artinya apa? Supaya membuktikan bahwa betul-betul rumah ini adalah rumah yang suci kita gunakan. Sama juga dengan kendaraan, mobil yang kita gunakan. Sekalipun itu mobil keseharian kita, tapi bila kita ingat bahwa sepertinya dulu saya belum keluarkan zakatnya, baru saya belikan mobil, maka kata ulama sebaiknya keluarkan zakatnya sekalipun satu kali untuk memastikan bahwa zakat, bahwa mobil ini benar-benar dari harta yang suci. Itu juga yang menjadi sebab kenapa jamaah haji Indonesia dari jumlah setoran uang hajinya selalu ada potongan untuk zakat. Jadi jamaah haji Indonesia ini ketika dia bayar setoran haji, maka di situ akan diambil zakatnya. Kenapa? Karena itu untuk memastikan supaya harta yang digunakan berhaji benar-benar adalah harta yang suci. Saya kira demikian. Tapi adapun tadi persen-persennya semua, baik dari perdagangan, pertanian, profesi dan sebagainya semua, itu sudah lengkap dalam aturan dan itu sesuai dengan hadis, sesuai dengan aturan Islam. Sudah ada persen-persennya semua, karena tentu tidak sama perdagangan dengan pertanian. Kalau pertanian ada 5%, ada 10%, begitu juga dengan waktu haqqah yauma hasadi, seperti misalnya empang dan sebagainya. Ketika kita panen, apakah harus menunggu 1 tahun? Ternyata kata ulama tidak, yang penting panen langsung keluarkan zakatnya. Tapi lagi-lagi semua itu ada ketentuan, dan disinilah sebenarnya perlu aktif Basnas untuk turun mensosialisasikan hal ini. Mohon maaf, sekedar informasi, Kabupaten Baru di Sulawesi Selatan termasuk kabupaten yang kecil, jumlah penduduk hanya kurang lebih 190.000 orang. Jumlah penduduknya sedikit, hanya kurang lebih 190.000 orang. Pekerjaan masyarakat dominan itu adalah pertanian. Tapi alhamdulillah, untuk kawasan timur Indonesia, bahkan nasional baru mendapatkan penghargaan dari Basnas nasional bahwa Kabupaten Baru adalah kabupaten terbaik pertama dalam pengumpulan zakat harta. Kenapa? Karena setiap tahun jumlah zakat harta yang dikumpulkan oleh Basnas tidak kurang dari 20 M. Terakhir 2023 yang lalu, saya belum dapat laporan 2024. Terakhir 2023 yang lalu, jumlah zakat yang dikumpulkan oleh Basnas Baru itu tidak kurang dari 24 miliar. Padahal masyarakatnya hanya pertanian. Jumlah penduduknya sedikit. Beda bila dibandingkan Pangkep, beda bila dibandingkan Maros, beda bila dibandingkan Sidrap, beda bila dibandingkan Pindrang, lebih-lebih Makassar. Tapi ternyata kuasa Allah, jumlah zakat yang dikumpulkan oleh Basnas Baru itu jauh lebih tinggi penghasilannya, pendapatannya dibandingkan dengan jumlah zakat yang diterima oleh Kota Makassar, oleh Maros, Pangkep dan seterusnya. Karenanya Baru mendapatkan penghargaan peringkat pertama dalam pengumpulan zakat senasional. Bukan lagi Indonesia Timur, tapi senasional. Pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Jawabannya, karena Basnas aktif sosialisasi dan transparan dalam pertanggungjawabannya. Dan ini yang perlu dimunculkan di tengah masyarakat. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Mungkin masih ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Isra. Ada mengatakan yang seperti sudah katakan tadi, subuh tunggu sampai Isra dengan melakukan pahala. Bagaimana dengan kita sambil menunggu dengan ceramah sampai kuat? Terus yang kedua, apakah itu menunggu tempat atau bisa datang? Iya. Pertama, khusus untuk salat isyraq. Apa sebenarnya yang disebut dengan salat isyraq? Salat isyraq itu adalah salat sunnah karena terbitnya matahari. Artinya apa? Dimanapun kita berada, matahari terbit.
Saya ulangi, dimanapun kita berada, matahari terbit. Karenanya dimanapun kita berada, tetap dianjurkan salat isyraq. Kita sudah salat berjamaah di masjid, tapi kita pulang ke rumah karena ada keperluan. Bolehkah saya salat isyraq di rumah? Boleh, karena karena di rumah pun juga tetap terbit matahari. Saya pergi ke kebun Ustaz, nanti apakah boleh saya salat sunnah isyraq di kebun? Boleh. Kenapa? Karena salat isyraq adalah salat karena terbitnya matahari. Cuma bila kita ingin mendapatkan pahala sempurnanya tadi yang disebutkan oleh Nabi, pahala haji dan umrah sempurna, maka syaratnya 3 in 1. Apa syaratnya 3 in 1? Salat subuh berjamaah di masjid, berzikir, lalu ditutup dengan salat sunnah 2 rakaat. Maka ketika ini dilakukan, maka dia mendapatkan pahala sempurna yang disebut oleh Nabi, haji dan umrah. Tapi andai kata tidak sempat dilakukan itu, jangan ketinggalan salat isyraqnya. Sekarang Ustaz sambil dengarkan ceramah, saya juga menghitung uang. Disitulah ulama mengatakan, gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Karenanya sebagai bentuk adab pura ceramah apa ibu ibila doi itu etikanya. Selesai ceramah, selesai salat isyraq, baru dihitung uang. Kenapa? Karena itu bagian daripada adab. Sekalipun telinga mendengar, sebenarnya kita tidak fokus. Sekalipun telinga mendengar, itu tidak fokus. Sama juga sementara ceramah baca Quran itu mulia, tapi waktu itu bukan waktunya baca Quran. Waktu itu adalah waktunya mendengar. Ya, waktu itu adalah waktunya untuk mendengar. Karenanya bukan berarti tidak dianggap berzikir. Insya Allah tetap berzikir, karena kita tinggal duduk dan mendengarkan ceramah. Cuma nanti malaikat tahu zikir-zikir mak bila doi ya. Jadi kita berdoa mudah-mudahanlah yang kita lakukan tidak sampai menghalangi kita mendapatkan pahala sempurna tadi. Tapi khusus untuk salat isyraq, dimanapun kita berada, tetap dianjurkan untuk salat isyraq. Karena syaratnya salat isyraq cuma satu, terbit matahari. Dimanapun kita berada, matahari terbit, tetap dianjurkan untuk salat isyraq. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Mungkin masih ada lagi, silakan. Apakah mesti di tempat yang sama? Tidak mesti di tempat yang sama. Berkaitan dengan salat sunnah, kita dianjurkan untuk pindah-pindah tempat. Kenapa untuk pindah-pindah tempat? Menurut riwayat supaya nanti di hari kemudian banyak saksinya kita. Jadi kita sudah salat subuh, pindah lagi berzikir di sini, nanti salat sunnahnya di sini. Itu bisa menjadi sebab nanti di hari kemudian akan banyak saksinya. Tapi muncul tanda tanya, bagaimana kalau ada orang tidak pindah tempat? Nah, mohon maaf ya sedikit berkomentar. Seperti misalnya kursinya orang tua kita Pak Haji Jabal tetap di situ, itu juara bertahan kursinya. Apakah ketika beliau salat fardu, salat sunnah di tempat itu, maka akan sedikit saksinya nanti di hari kemudian? Kami pernah membaca kitabnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah. Beliau mengatakan memang mulia pindah-pindah tempat untuk salat, tapi bukan berarti sedikit kemuliaannya kalau kita tinggal di satu tempat terus. Menurut riwayat, kalau ada orang beriman meninggal dunia, maka ada 2 tempat yang menangis. Bukan orang, tempat yang menangis. Apa itu? 1, tempat ibadahnya di dunia, dan tempat naiknya amalnya di langit. Ketika ada orang meninggal dunia, pintu langit menangis dan tempat salatnya di dunia juga menangis. Kenapa pintu langit menangis? Karena tidak ada lagi amal naik gara-gara yang beramal sudah meninggal dunia. Kenapa tempat salatnya menangis? Karena tidak ada lagi orang salat di situ karena yang sering salat meninggal dunia. Karenanya kata beliau, inilah dalil yang menunjukkan bahwa tidak sedikit kemuliaannya kalau ada orang bertahan di satu tempat untuk terus melaksanakan ibadah di sana. Lalu ditanyakan, berarti nanti sedikit saksinya di hari kemudian? Kata beliau, memang sedikit, tapi dia nanti pemain juara bertahan. Oh, kok ini wangi? Kenapa? Karena memang cuma di situ saja. Jadi kita juga jangan terlalu mengatakan ini orang spesialis sayap kanan. Karena ada jamaah kita itu kentara sekali kalau tidak ada di posisi itu, berarti dia tidak ada di masjid. Seperti misalnya orang tua kita ini, saya anggap beliau sebagai penyerang sayap kiri. Karena tidak pernah meninggalkan tempat, pokoknya di situ terus tempatnya. Tapi insya Allah tempat itu akan menjadi Mike Tyson nanti di hari kemudian. Jadi saya kira, Allah alam. Ya. Ada, ya silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ada satu riwayat, ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yang mana sahabat ini baru saja orang tuanya meninggal. Kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dari mana tempatnya orang tua saya? Kemudian Rasulullah menjawab, tempatnya di neraka. Kemudian orang ini pergi. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah bahwa orang tuaku dan orang tuaku di dalam neraka. Ini sebanyak orang mengambil dalil ini bahwa orang tua Rasulullah SAW di neraka. Bagaimana tanggapan para ulama tentang hal ini? Bahasa Arabnya itu ada sahabat datang bertanya, ya Rasul, bagaimana bapaknya itu non muslim, bapaknya belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, meninggal dunia, lalu datanglah anaknya sahabat Nabi muslim, ya Rasul, bagaimana ya bapakku? Lalu Nabi mengatakan masuk neraka. Karena Nabi mengatakan masuk neraka, sedihlah dia maka pergi. Karena Nabi melihat orang ini sedih, lalu Nabi mengatakan panggil dia kembali. Begitu dipanggil kembali, Nabi mengatakan, saudara, inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu sama-sama masuk neraka. Tapi yang menjadi tanda tanya, siapa yang dimaksud oleh Nabi, inna abi, bapakku dan bapakmu sama-sama masuk neraka? Jawabannya kata ulama, yang dimaksud oleh Nabi bukan bapak langsungnya Nabi, bukan Abdullah, tapi yang dimaksud oleh Nabi sebagai bapak itu adalah pamannya Nabi. Siapa pamannya Nabi? Abu Jahal. Siapa pamannya Nabi? Abu Lahab. Pertanyaan, mengapa paman disebut abi? Karena ternyata Al-Quran juga menggunakan istilah abi untuk paman. Yang mana contohnya? Ketika Al-Quran berbicara mengenai sembahlah Allah sebagaimana Allah menyembah, sembahlah Allah sebagaimana orang tuamu menyembah Allah. Siapa orang tuamu? Ini pesannya Allah kepada keturunannya Nabi Yakub. Sembahlah Allah sebagaimana orang tuamu menyembah Allah. Siapa dia? Ismail wa Ishaq. Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Padahal Nabi Ismail bukan orang tuanya Nabi Yakub. Nabi Ibrahim punya 2 anak, Ismail dan Ishak. Yang banyak keturunannya menjadi nabi itu adalah Nabi Ishak. Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub. Nabi Yakub melahirkan Nabi Yusuf. Saya ulangi, Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub. Nabi Yakub melahirkan Nabi Yusuf. Nabi Ismail nanti ada keturunannya menjadi nabi adalah Nabi Muhammad. Tapi ternyata Al-Quran mengatakan sembahlah Allah sebagaimana orang tuamu menyembah Allah. Siapa mereka? Ibrahim, Ismail, Ishak. Sekarang menjadi pertanyaan, kenapa Al-Quran mengatakan Ismail itu sebagai orang tuamu? Karena di situ dikatakan bahwa kata al-abu, bapak dalam bahasa Al-Quran itu bisa saja bapak langsung, bisa saja paman. Kenapa? Karena ini juga dianggap sebagai orang tua kita. Jadi itulah yang dipahami oleh ulama. Yang dimaksud di dalam hadis itu, inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu, bukan Abdullah, tapi yang dimaksud itu adalah pamannya Nabi, Abu Jahal dan Abu Lahab. Saya kira demikian. Pertanyaan terakhir melalui tulisan, saya akan jawab dengan cepat. 1. Bagaimana pendapat ulama jika uang dari hasil judi atau haram dipakai untuk naik haji atau umrah? Pertanyaannya di sini ada 2. 1 dari segi hukum, 2 dari segi adab dan etika. Sepakat ulama, apapun harta yang digunakan untuk berhaji, ketika syarat dan rukun haji dilaksanakan, syarat dan rukun umrah terlaksana, insya Allah sah hajinya, sah umrahnya. Tapi dari segi etika dan pahala, maka kesucian harta itu mempengaruhi pahala ibadah.
Jadi saya ulangi, berkaitan dengan harta yang digunakan untuk berhaji, apapun harta yang digunakan untuk berhaji, apapun dasarnya, apapun sumbernya, selama syarat dan rukun haji, syarat dan rukun umrah terpenuhi, insya Allah sah hajinya, sah umrahnya. Tapi dari segi pahala, maka kesucian harta itu mempengaruhi nilai pahala. Saya kira jelas. Kemudian, bagaimana pendapat ulama tentang salat tarawih cepat? Salat tarawih kilat yang banyak dilakukan di Jawa, sering di televisi, 20 rakaat 7 menit. Oh, dengan kecepatan 180 km per jam. Lagi-lagi dalam pelaksanaan salat ada namanya tumakninah. Yang disebut tumakninah, tenang di dalam salat, dan itu merupakan rukun di dalam salat. Karenanya kesimpulannya, andai kata kita tidak bisa berdiri lama, biarlah bacaannya singkat, yang penting gerakannya benar. Jangan bacaannya panjang tapi gerakannya cepat. Biarlah bacaan yang dibaca itu singkat, yang penting gerakannya tepat. Kenapa? Karena gerakan ini ada tumakninah di dalamnya. Ya, biarlah 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat saya dibaca, yang penting gerakannya tenang. Kenapa? Karena di situ ada tumakninah. Saya kira demikian. Allahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul isyraq jami'atan rahimakumullah.